Aku yakin kalau kamu bukan ninja pink. Aku berani jamin di depan polisi. Apartemen Bu Hutami didatangi oleh 2 orang petugas kepolisian. Mereka membawa surat izin penggeledahan di unit apartemen Bu Hutami. Kami mendapat perintah untuk menggeledah untuk mencari barang bukti. Menurut laporan salah satu korban perampokan berlian oleh Ninja Pink, mereka mencurigai Ninja Pink tinggal di dalam unit apartemen Bu Hutami. Karena yakin bahwa tuduhan Pak Polisi salah, dengan kooperatif Bu Hutami mempersilahkan Pak Polisi menjalankan tugas mereka. Mereka mulai menggeledah ruang tamu hingga ke seluruh ruangan di dalam unit apartemen milik Bu Hutami. Kostum dan perhiasan. Hingga pada akhirnya mereka menemukan kostum Ninja Pink dan berlian yang tersimpan di dalam laci dan lemari di kamar Kansa. Betapa syoknya Bu Hutami. Tidak mungkin Kanza adalah Ninja Pink sekaligus perampok berlian senilai miliaran rupiah milik ibu-ibu arisan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tetapi karena bukti sudah ditemukan di dalam ruangan pribadi Kansa, maka Pak Polisi memutuskan bahwa Kansa adalah sebagai tersangka utama. Puspa berpura-pura ikut membela Bu Hutami dan Kansa. Dia berusaha meyakinkan Pak Polisi bahwa Kansa tidak mungkin bersalah karena Kansa adalah orang yang baik. Pak Polisi bertanya siapakah Puspa dan ada hubungan apa antara Puspa dengan Kansa dan Bu Hutami. Bu Hutami menjelaskan bahwa Puspa tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Puspa adalah orang yang untuk sementara waktu ditampung oleh Bu Hutami sebelum hari pernikahannya dengan tunangannya tiba. Kok malah Puspa yang ditangkap? Pak Polisi pun meminta Puspa untuk menunjukkan KTP-nya sebagai salah satu kelengkapan administrasi sebagai saksi. Puspa terkejut. Dia tidak menyangka dia akan terjebak dalam situasi sulit yang dia ciptakan sendiri. Tetapi karena Pak Polisi memaksa, Puspa akhirnya menyerahkan KTP-nya. Setelah memeriksa KTP Puspa, Pak Polisi memutuskan untuk menangkap Puspa. Ternyata Puspa selama ini telah menjadi buronan karena menjadi pencopet jalanan. Dan karena kecepatan tangannya itulah Pak Polisi menduga bahwa Ninja Pink adalah juga Puspa. Puspa tidak menyangka semua akan menjadi bumerang baginya. Kini dia harus ditangkap oleh polisi karena ulahnya sendiri. Dan Bu Hutami begitu kecewa kepada Puspa. Dia tidak menyangka Puspa akan tega membohonginya padahal dia sudah begitu baik memberikan tumpangan kepada Puspa. Puspa berusaha menjelaskan pada Bu Hutami bahwa dia bukanlah Ninja Pink seperti yang dituduhkan oleh Pak Polisi terhadapnya. Tetapi Bu Hutami sudah terlanjur kecewa dan tidak percaya. Pak Polisi membawa Puspa ke kantor polisi. Buat apa Kanza ngelakuin itu sama kamu? Puspa stres karena harus mendekam di dalam penjara. Senjata makan tuan. Maksud hati ingin menjebak Kansa, kini malah dirinya yang terjebak di balik jeruji besi. Buat apa? Oscar datang untuk membela Puspa. Tetapi Oscar menjadi kecewa ketika Puspa dengan begitu yakinnya malah menuduh Kanza adalah Ninja Pink yang sebenarnya. Bahkan menurut Puspa, Kanza sengaja menjebak Puspa dengan meletakkan kostum Ninja Pink dan berlian di dalam kamar Kanza agar Puspa dituduh sebagai Ninja Pink yang sebenarnya. Oscar tidak mengerti kenapa Puspa tiba-tiba begitu membenci Kanza. Padahal Kanza dan Bu Hutami sudah begitu baik kepada Puspa. Tidak ada untungnya juga Kansa menjebak Puspa. Oscar tidak mau membantu mengeluarkan Puspa dari tahanan kalau Puspa tidak mau jujur dalam memberikan keterangan yang sebenarnya. Puspa kecewa karena Oscar lebih membela Kansa daripada dirinya. Suami gue gak bahagia selama 3 bulan nikah. Bu Linda masuk dengan paksa ke dalam kamar Fatan ketika Fatan sedang belajar untuk persiapannya mengikuti seminar ke Singapura. Bu Linda tidak peduli walaupun Fatan berusaha untuk mengusirnya. Sama gue suruh suami gue buat cerai dan nikah. Bu Linda ingin menunjukkan video rekaman tentang Funi yang melabrak Kansa di kampus. Bu Linda berusaha untuk mempengaruhi Fatan bahwa Kansa bukanlah gadis yang baik. Kansa tega bermain di belakang dan mengkhianati adiknya sendiri. Kansa membuat perjanjian untuk menikah dengan Emran jika dalam 3 bulan Emran tidak bahagia dengan Funi. Ayo orang ini. Fatan sama sekali tidak terkejut dengan berita yang disampaikan oleh mamanya. Fatan sudah tahu semuanya dan sudah mengerti apa yang melatar belakangi semua itu. Jadi Fatan meminta Bu Linda untuk berhenti mempengaruhi dirinya. Fatan tidak akan pernah goyah walau bagaimanapun caranya Bu Linda berusaha untuk menjelek-jelekan Kansa. Bu Linda kesal karena lagi-lagi usahanya gagal. Dia tidak mengerti harus dengan cara apa lagi dia memisahkan Fatan dan Kansa. Setelah 3 bulan kamu akan nikah sama aku. Kansa benar-benar kecewa karena Emran memberitahu Funi tentang perjanjian mereka. Emran malah membalikan keadaan bahwa Kansa juga telah memberitahukannya kepada Fatan.
Emran pun mengatakan bahwa hal itu semua menjadi adil. Kansa benar-benar tidak mengerti kenapa Emran sama sekali tidak pernah berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan Funi. Padahal Funi telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk Emran dan Sultan. Jika tidak demi Funi, setidaknya Emran harus berkorban demi Sultan. Emran tidak peduli pada apapun ucapan Kansa. Dia akan tetap meninggalkan Funi dan mengejar cinta Kansa. Tak lama kemudian Kansa mendapatkan telepon dari Ibu Hutami yang mengabarkan bahwa saat ini Puspa sedang ditahan polisi karena Puspa telah diduga sebagai ninja pink dan pelaku perampokan. Kansa bergegas pergi dari hadapan Emran tanpa sepatah kata pun. Kamu baru sadar ya? Sesampainya di apartemen, Bu Hutami menceritakan apa yang baru saja terjadi. Bu Hutami mengungkapkan kekecewaannya pada Puspa yang telah membohonginya selama ini. Tetapi Kansa yakin Puspa tidak bersalah. Kansa mengingatkan Bu Hutami bahwa kejadian perampokan berlian di acara arisan terjadi pada saat Puspa berada di rumah sakit. Puspa dirawat setelah dihajar oleh ninja pink. Kansa dan Fatan juga sempat menjenguk Puspa saat itu. Bu Hutami baru ingat bahwa ucapan Kansa benar. Dia merasa bersalah karena telah bersikap berlebihan kepada Puspa saat Puspa ditangkap oleh polisi. Bu Hutami dan Kansa memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan memberikan pembelaan kepada Puspa. Ketika hendak berangkat, Kansa bertemu dengan Fatan. Awalnya Fatan ingin mengetahui keadaan Kansa setelah dilabrak oleh Funi. Kansa mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kini mereka harus pergi ke kantor polisi untuk mengeluarkan Puspa dari balik jeruji besi.